Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, atas segala nikmat dan karunia yang Allah Ta'ala berikan, ya, yang begitu berlimpah. Di antaranya yang paling besar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Ini merupakan karunia dari Allah Azza wa Jalla yang paling besar. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan sampai hari kiamat kelak. Kaifa halukunna jami'an ayyuha talibat? Ya. Ustaz harap antunna semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, pertama kita harus ucapkan qaddarallahu wa ma syaa fa'al, karena pekan ini kita lagi-lagi tidak bisa untuk melakukan kegiatan belajar mengajar dengan tatap muka. Ini suatu hal yang sangat disayangkan. Namun jangan kita mengeluh, kita tetap berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar ini semua cepat berlalu dan kita bisa kembali belajar tatap muka. Yang kedua, sekalipun kita tidak bisa belajar tatap muka, maka Ustaz ingatkan lagi bahwa kalau memang datangnya ke sekolah ini untuk belajar, maka harus tetap semangat belajar. Sekalipun keadaannya seperti ini atau bagaimanapun keadaannya. Yang namanya tujuan orang untuk belajar, maka dia akan pergunakan segala hal yang dapat mendukungnya untuk belajar. Contohnya apa? Video yang Ustadz kirimkan atau admin kirimkan untuk antunna agar tetap bisa belajar, maka belajarlah dengan giat dan tetap giat, belajarlah dengan semangat, tetap semangat. Jangan turunkan semangat belajarnya. 6. Para akhwat ataupun talibat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, kita kembali bisa melanjutkan pelajaran Al-Qawaidul Fiqhiyah kita. Ya, yang mana kita sudah sampai ke kaidah yang ke-8 kalau Ustaz nggak salah. 6. Ya, ini yang akan kita pelajari yaitu kaidah ke-8. Namun sedikit kita ulang kaidah yang pertama kita baca, ya, bait-baitnya, matan-matannya kita baca. Yang pertama, ad-dinu ja'a li sa'adatil bashar wal intifa'i syarri anhum wad darar. Ya, agama itu datang dengan membawa kebahagiaan bagi manusia dan untuk menjauhkan, melindungi manusia dari keburukan dan kemudaratan. Yang kedua, fa kullu amrin nafi'in qad syara'ah wa kullu ma yadurruna qad mana'ah. Seluruh perkara yang bermanfaat itu telah disyariatkan. Seluruh perkara yang baik itu telah disyariatkan di dalam agama kita. Dan seluruh apa yang dapat membahayakan, apa yang dapat memudaratkan, apa yang dapat mencelakakan seseorang itu telah dilarang di dalam syariat kita. Maka syariat kita telah sempurna, kebaikan-kebaikan itu telah ditunjukkan, telah disyariatkan, keburukan-keburukan, mara bahaya ini telah dijauhkan dari kita.
Maka sisanya bagi kita untuk menjalankannya saja, mengikutinya saja. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa ma tasawi dararun wa manfa'ah yakunu mamnu'an lidar'il mafsadah. Wa ma tasawi dararun wa manfa'ah yakunu mamnu'an lidar'il mafsadah. Maksudnya apa? Apabila mudarat dan manfaat, kebaikan dan keburukan itu seimbang, maka hal tersebut menjadi terlarang dengan tujuan agar dapat menghindari kemudaratan ataupun keburukan ataupun kerusakan. Kalau memang seimbang, ini sudah kita jelaskan di kelas. Jika memang seimbang, maka kita harus condong ke menghindari keburukan ataupun kerusakan. Tapi kalau kebaikannya lebih banyak, maka kita boleh mengambil ataupun mengerjakan hal tersebut. Apatah lagi jika tidak ada keburukan sama sekali, kebaikan seluruhnya, maka kita harus kerjakan. Namun kalau keburukannya lebih besar, lebih banyak, maka tentu kita harus hindari. Ini sudah kita jelaskan. Kaidah yang keempat, wa kullu ma kallafahu qad yusira min aslihi wa inda 'aridin tara. Seluruh apa yang dibebankan di dalam syariat kita kepada manusia ini telah dimudahkan, baik dari dasarnya ataupun ketika ada tambahan datang. Ya, dengan contoh yang sudah kita sebutkan, antunna harus paham. Jangan buat contoh dengan bahasa Indonesia. Buat contoh seperti yang sudah kita jelaskan di dalam kitab, ya, garis bawahi, lalu diingat, dipelajari, dipahami. Yang kelima, fajlibit taysira likulli dhi syatat falaysa fid dinil hanifi min syatat. Ya, ambillah kemudahan di setiap kesusahan ataupun kesulitan, dan tidak ada di dalam agama yang lurus ini kesusahan. Ini kaidah yang harus kita pahami, bahwa agama kita memberikan kemudahan bagi kita apabila kita menjumpai kesulitan ketika di dalam suatu keadaan, suatu kondisi. Agama kita memberikan kemudahan. Ya. Dan hakikatnya tidak ada kesulitan di dalam agama kita. Tidak ada kesulitan. Ini sudah kita jelaskan juga, maka ingatlah apa yang sudah kita jelaskan, apa yang sudah kita tuliskan di papan tulis. Kemudian yang keenam, wa mastata' taf'al minal ma'muri wajtanibil kulla minal mahdhuri. Apa yang kau sanggupi, maka kerjakanlah perintah tersebut sesuai kesanggupanmu. Wajtanibil kulla minal mahdhuri. Adapun untuk larangan, maka tinggalkanlah seluruhnya. Enggak ada kalau meninggalkan larangan semampunya, enggak ada. Meninggalkan larangan enggak ada kaidahnya meninggalkan dengan semampunya. Tapi kalau larangan ditinggalkan secara totalitas, tidak ada sebatas kemampuan, tidak ada. Naam, ini juga sudah kita jelaskan. Yang ketujuh, wasyar'u la yalzam qabla al-ilmi daliluhu fi'lul musi'i fafhami. Ya, yang ketujuh, bahwa syariat ini tidak mewajibkan apapun kepada seseorang jika dia belum berilmu. Jadi kalau dia belum berilmu, maka tidak dibebankan apapun di dalam agama kita. Karena yang diminta baginya pertama kali adalah berilmu. Harus memiliki ilmu. Kalau dia tidak berilmu kemudian dia sudah mengamalkan, maka dan apalagi amalannya tersebut salah, maka dia tidak akan terkena sanksi, tidak akan terkena hukuman kalau dia beramal kemudian amalnya tersebut salah. Ya, sebagaimana daliluhu fi'lul musi'i fafhami. Dalilnya apa? Perbuatan orang yang salah atau orang yang keliru dalam mengerjakan sholatnya, yang sudah kita sebutkan contohnya kemarin di pertemuan kita. Semoga bisa dipahami dan harus senantiasa diulang-ulang, terutama bait ataupun matannya dihafal. Karena itu sebagai kaidah. Maka pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke kaidah yang ke-8. Kita akan masuk ke kaidah yang 8. Perhatikan kitabnya masing-masing. Ya, seperti yang biasa kita lakukan di kelas. Kalau Ustadz bacakan matannya, maka antuna usahakan juga membacanya agar tidak salah. Bagaimana Ustadz baca, seperti itulah antuna baca. Jangan salah. Taib, perhatikan kitabnya.
Ya, bismillah, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, lakin idza farrata fit ta'allumi fadha mahallu nadharin falta'lami. Saya ulangi, lakin idza farrata fit ta'allumi fadha mahallu nadharin falta'lami. Naam. Perhatikan kaidah yang ke-8 ini. Akan tetapi apabila ada orang yang mengabaikan menuntut ilmu, fadha mahallu nadharin falta'lami, maka kondisi seperti ini perlu ditinjau kembali agar engkau tahu, perlu ditinjau lagi, perlu dibahas, ya, agar engkau tahu. Al-qa'idatu tsaminah, apa maksud kaidah yang ke-8 ini? Anna kulla man farrata fit ta'allum falam yatlubil ilma fi man qadaha fi dhihnihi anna hadha syai'a wajib. Wa yaqul hayyin ma dama ma 'alimtu wa yatasahal fa hadha mahallu nadhar. Perhatikan bahwa seluruh orang yang meremehkan atau mengabaikan at-ta'allum, menuntut ilmu, dia abaikan, dia anggap remeh. Falam yatlubil ilm, maka dia nggak mau menuntut ilmu. Menurutnya menuntut ilmu itu nggak penting-penting banget. Fi man qadaha fi dhihni anna hadha syai'a wajib. Dari perkara yang dia kira di otaknya ini perkara, ini sesuatu yang wajib. Ya. Perhatikan. Dia merasa dia ada anggapan di dalam pikirannya bahwa ini sesuatu yang wajib, tapi dia nggak mau menuntut ilmunya, nggak mau mempelajarinya. Wa yaqul, kemudian dia berkata, hayyin madama ma'alimtu. Nggak masalah. Ini dia menganggap ini perkara yang remeh. Selama aku tidak tahu, maka ini mudah. Maksudnya ini nggak masalah kalau dia nggak tahu. Seperti kaidah yang ke-7 kita sebutkan tadi, bahwa syariat tidak membebankan seseorang kalau dia belum berilmu. Maka ini pernyataan yang keliru. Pernyataan yang keliru. Makanya dikatakan di sini, fahadha mahallu nadhar. Maka orang yang seperti ini perlu diteliti lagi, perlu ditinjau lagi, perlu diamati lagi. Bukan seperti itu maksud kaidah ke-7 yang kita katakan bahwa orang kalau belum berilmu belum dibebankan syariat. Ya. Maka contohnya kita baca di sini. Mithalu dzalika, perhatikan contohnya. Rajulun fil badiyati wa indahu ahluhu fahadat ihda banatihi wa hiya fil 'ashirati min umriha. Wa kana sa'idu indahum annal mar'ata ma tablugh bil haid wa innama tablughu bitamami 15 sanah. Sampai di sini kita jelaskan dulu. Contoh dari kaidah yang ke-8 ini. Bahwa seseorang yang tinggal di kampung dan dia memiliki keluarga, khususnya anak wanita yang haid pada umur 10 tahun. Yang mana kebiasaan orang-orang, kebiasaan wanita di kampung itu, bahwa wanita nggak pernah balik dengan haid. Ya. Biasanya mereka haid apabila umur mereka sudah 15 tahun. Ya, berarti ini ibaratnya dia mendapatkan keadaan yang berbeda dari biasanya ini. Ada anak perempuannya haid sementara masih umur 10 tahun.
Salam. Ya. Padahal kebiasaannya wanita haid di umur 15 tahun. Ya. Jadi bagaimana? Wa sami'a anna al-haidha bulughun walau qabla al-khamisati asyrah. Khamisata asyrah. Lakinnahu tahawan. Wa qala hayyinun nahnu ala ma kunna alaihi annahu la bulugha qabla 15 sana. Perhatikan ini, ya. Perhatikan, sementara keadaannya seperti itu tadi. Dia dapati anaknya di umur 10 tahun, dia dapati anaknya di umur 10 tahun sudah haid, ternyata kebiasaan kampung tersebut wanita haid itu di umur 15, itulah dinamakan baligh, ya. Namun dia pernah mendengar bahwa kalau wanita itu sudah haid, dia pernah mendengar bahwa wanita kalau dia sudah haid, maka dia sudah baligh. Sekalipun belum sampai 15 tahun umurnya. Dia pernah dengar. Lakinnahu tahawana. Lakinnahu tahawana. Akan tapi orang ini dia menganggap remeh masalah ini. Menganggap remeh gimana? Menganggap remeh, dia menganggap gak masalah. Yang penting kita tetap dengan kebiasaan kita. Nahnu ala ma kunna alaih. Kita tetap berada di atas kebiasaan kita bahwa wanita tidak bisa dikatakan haid kalau dia belum berumur 15 tahun. Maka ini bahaya. Kenapa bahaya? Akhirnya apa? Akhirnya wanita tersebut harusnya sudah sholat ketika itu, sudah menanggung bebannya sendiri, sudah dapat dosa sendiri, enggak, ya. Dan dia harus sudah sholat ketika itu. Akhirnya karena orang tuanya ini, bapak ini katakan dia belum balik, dia baliknya di umur 15 tahun, akhirnya ada waktu 5 tahun yang na'udzubillah mungkin dia tinggalkan sholat di situ karena dengan anggapan dia belum sholat karena belum balik. Naam. Perhatikan. Fahadha qad yuqal annahu mufarritun mutahawin. Maka yang seperti ini dikatakan bahwa dia sudah mengabaikan atau menyia-nyiakan atau meremehkan. Fa idza kanat ibnatuhu mithluhu fi hadha tahawun fa 'alaiha al-qada. Perhatikan, kalau wanitanya atau anaknya tadi sama statusnya dengan bapaknya yang meremeh-remehkan, mengabaikan masalah ini, maka baginya qada, dia harus mengganti sholatnya. Amma idza kanat la tadri illa ma qala abuha fal ithmu ala abiha walaysa 'alaiha al-qada. Adapun jika wanita ini, anak perempuannya ini enggak tahu kecuali apa yang disampaikan oleh bapaknya, maka dosanya akan kembali kepada bapaknya dan tidak wajib baginya untuk mengqadha salat. Perhatikan bahayanya tadi. Inilah bahaya orang yang enggak mau belajar. Orang yang meremehkan masalah at-ta'allum, menuntut ilmu. Apalagi untuk masalah yang genting-genting seperti ini. Apalagi masalah jika ada di antara antunna yang mau menikah tapi nggak mau belajar tentang hukum-hukum nikah. Iya, antunna udah kelas 12 masalahnya. Nanti tahu-tahu dilamar orang nggak tahu, akhirnya melawan suami aja kerjanya. Akhirnya beranggapan bahwa boleh sholat itu di akhir-akhirkan semena-mena. Enggak seperti itu masalahnya. Jadi perlu tetap belajar dan jangan remehkan perkara at-ta'allum. Jangan remehkan perkara at-ta'allum. Perlu belajar kita.
Nanti kejadiannya seperti yang kita sebutkan di dalam kitab ini yang bahaya. Kalau kejadiannya seperti yang ada di kitab. Akhirnya apa katanya tadi? Fal ithmu ala abiha. Dosa kembali kepada orang tuanya. Atau kalau antunna sebagai orang tua, dosa kembali kepada antunna. Atau antunna sebagai istri, dosa akan kembali kepada antunna. Atau antunna sebagai anak, dosa akan kembali kepada antunna karena antunna nggak mau belajar. Maka ini kaidah yang ke-8. Orang yang menyepelekan masalah ta'allum. Apalagi untuk masalah-masalah yang genting dan yang penting di dalam agama kita. Terutama masalah tauhid dan juga masalah manhaj. Masalah akidah dan masalah manhaj. Ya, salah. Jangan karena kita menyepelekan masalah ta'allum, masalah akidah, akhirnya kita terjerumus ke dalam kesyirikan. Na'udzubillah. Ya, kesengsaraannya abadi di dalam neraka. Na'udzubillah. Jadi faham kaidah yang ke-8, kalau ada orang yang menyepelekan masalah belajar, maka bukan lagi dia dapat keringanan di kaidah yang ke-7 kita sebutkan bahwa syariat kita tidak membebani jika orang belum berilmu. Tidak memberikan sanksi jika orang sebelumnya belum berilmu. Enggak lagi dia dapatkan itu. Kenapa enggak lagi? Karena dia sudah pernah mendengar pentingnya masalah itu. Kenapa dia menyepelekannya? Kenapa dia tidak mau belajar? Itu beda ya. Beda statusnya dengan kaidah yang ke-7. Semoga bisa dipahami. Naam. Ya. Ana rasa, Ustaz rasa untuk ya pertemuan dengan daring seperti ini cukup dengan satu kaidah. Enggak usah banyak-banyak. Ya, banyak-banyak itu kalau kita tatap muka, wajahan biwajhin, mubashir. Ya, baru banyak-banyak enak menjelaskannya. Kalau daring, ya banyak-banyak sebenarnya bisa. Bisa kita lanjutkan lagi? Bisa. Tapi apa? Manfaatnya tidak terlalu ngena. Seperti ngenanya kita belajar tatap muka. Ya. Mungkin itu yang bisa Ustaz sampaikan. Lebih dan kurangnya kita mohon maaf. Kita berdoa kepada Allah, nas'alullah ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya. Wa na'udzu billahi min ilmin la yanfa'u, min qalbin la yakhsha, min nafsin la tashba', min da'watin la yustajabu laha. Terakhir kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.